pada nasab yang mana isim tersebut itu menjelaskan waktu dan menjelaskan tempat, ya. Tentang apa? Tentang berlangsungnya suatu pekerjaan. Nah, dan juga ya isim tersebut itu mengandung atau menyimpan maknanya fi. Nah, ini yang penting. Bisa mengandung maknanya fi. Contoh, kuntu lailan. Saya apa? Saya bangun. Nah, saya sudah bangun lailan pada waktu malam hari. Ya. Jadi yang terpenting ya, nah itu adalah mempunyai makna fi. Bagaimana kalau yang tidak mempunyai makna fi? Ya. Bagaimana seperti itu kira-kira? Nazar Fafat. Hah? Nah, ya bukan dhorob. Kemarin siapa yang menjelaskan? Pak Saifuddin ya? Iya. Kemarin dhorob dibagi menjadi dua ya. Dhorob yang zaman, dhorob waktu. Zaman sama dhorob. Iya. Dhorob zaman sama dhorob makan ya. Dhorob zaman berarti mempunyai arti masa ya. Malam, siang, pagi, sore. Kalau dhorob makan ya menunjukkan tempat seperti itu ya. Jadi salah satu dhorob sendiri itu ada dhorob ya. Ada juga dhorob yang mu'arrab seperti itu. Nah, kalau dhorob yang mu'arrab contohnya apa kira-kira? Lailan. Ini apa? Mu'arrab. Ya, oke. Yang mabni? Yang mabni itu haisu sama. Nah, seperti itu ya. Jadi ada beberapa yang itu mu'arrab. Jadi tidak tidak selamanya dhorob itu berupa maf'ul ya. Karena tadi disebutkan bahwa maf'ul fi itu adalah isim yang dibaca nasab. Seperti itu ya. Benar nggak mau dibaca nasab? Nasab. Iya. Berarti dhorob itu ketika dhorob itu tidak mempunyai makna fi di dalamnya, itu tidak maf'ul fi. Ya, contoh ja'a yaumul khamisi. Nah, apa? Khamis ya, apa artinya? Ja'a yaumul khamisi. Telah datang Mas'ud. hari Kamis. Iya. Telah datang hari Kamis. Yaum ini termasuk dhorob, ya kan? Nah,
yaum ini termasuk dzaraf. Nah, dzaraf tersebut ya dzaraf zaman. Dzaraf tersebut ketika bertemu dengan fi'il ya, jaa yaumul khamis, maka yaum di situ menjadi apa? Menjadi fa'il, betul. Bukan menjadi maf'ul fi. Nah, ini perlu diketahui ini. Jangan sampai ketika kita bilang dzaraf terus terbesit di pemikiran kita bahwa dzaraf itu harus nasab. Enggak. Ya. Dzaraf itu ya bisa mengikuti i'rabnya. Nah, kalau maf'ul fi ini adalah wajib dibaca nasab dan mengandung maknanya fi di sana. Nah, seperti itu. Itu jaa yaumul khamis, ya kan? Itu yaumu al-khamis ini menjadi fa'il. Sekarang contoh lagi. Waktunya pijat gerakan hati pakai My Baby Natural Oil Plus Lavender dari bahan alam dengan min yaumil khamis. Ya kan? Zahabtu min yaumil khamis. Zahabtu, zahaba fi'il. Fa'ilnya dhamir tu. Anak. Min harful jar. Yaumi khamisi. Yaumi ini dibaca jar sebab kemasukan min, seperti itu. Ya. Nah, ini contoh yang jar. Bagaimana contoh yang nasab? Inna yaumaka yaumun sa'idun. Inna yaumaka yaumun sa'idun. Sesungguhnya harimu adalah hari yang bahagia. Iya kan? Yauma dibaca nasab. Kenapa? Karena dia ada ya, karena menjadi isimnya inna. Dan pada lafaz ini inna yaumaka ini tidak mempunyai makna fi di sana, tidak menyimpan makna fi, maka kita dinamakan maf'ul fi. Yang nasab ya, menjelaskan tentang waktu atau tempatnya sebuah kejadian yang mengandung makna fi, maka itu adalah dinamakan maf'ul fi. Ketika dzaraf tapi tidak mempunyai tidak mengandung arti fi ya di dalamnya, dalam penerjemahannya, maka itu tidak bisa dinamakan maf'ul fi. Ya, meskipun dzaraf. Pak Imam Abdul Rauf? Oke. Mungkin minggu depan ya, menjelaskan tentang maf'ul li ajlih. Ya, jangan lupa Pak Imam Abdul. Oh, ya, sama Bu Yuni. Kelompok selanjutnya siapa? Anak. Oh ya, dipersiapkan ya. Kalau besok waktunya masih cukup, ya dijelaskan. Kalau nggak cukup, ya minggu depannya lagi ya. Nah, Ya, sekarang kita review dulu yang kemarin-kemarin pernah kita
kita pelajari. Oke. Nah, Afwan Ustadz, mengenai yang pertanyaan minggu lalu bagaimana Ustadz? yang gimana? Pertanyaan yang minggu lalu. Yang ja'a Zaidun lailatal Jum'ati atau ja'a Zaidun fi lailatil Jum'ati. Itu lebih yang sesuai kaidah yang mana gitu. Zaidun lailatal Jum'ati. Ja'a Zaidun fi lailatil Jum'ati. Jum'ati. Oke. Pertama, dzaraf, ya. Itu adalah mempunyai, atau kita lihat dari arti dzaraf itu mempunyai makna fi, iya kan? Lah, ketika mana yang benar, itu menjelaskan makna fi enggak itu kira-kira? Ja'a Zaidun lailatal Jum'ati. Bisa menjadi maf'ul fi enggak itu? Bisa ya? Ya. Maka yang dipakai adalah mestinya yang apa namanya, lailatal Jum'ati, seperti itu. Ini kalau menurut saya ya. Ya, seperti itu. Ja'a Muhammad lailatal Jum'ati. Nah, seperti itu. Itu Latifatul Qalbi. Nah Ustadz, berarti kalau sekiranya sudah bisa mengandung fi, nggak usah pakai fi, begitu ya Ustadz? Gitu, begitu. Tapi itu tadi ya, menjelaskan sebuah tempat sebuah pekerjaan ya. Seperti itu. Ya, berarti ya ada fi'il, ada fa'il di sana. Gitu. Kalau tidak, Ustadz? Kalau tidak, ya menjelaskan siapa dia. Nah, seperti itu. Kalau tidak, ya menjelaskan siapa dia. Contoh, bisa nggak jumlah ismiyah mempunyai maf'ul bih? Tidak. Tidak, ya sama seperti itu. Bisa nggak jumlah ismiyah mempunyai maf'ul mutlak? Ya, sama seperti itu ya. Tapi tetap misalnya nggak salah kalau misalnya ada fi-nya, begitu ya? Ya, nggak salah. Jar dan majrur. Nah, Terus ketika ada lafaz inna anzalnahu fi lailatul qadar, gimana itu kira-kira? Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Untuk kedudukannya sebagai
jar majrur Ustaz, cuma mengandung makna waktu gitu Ustaz. Iya, makanya sebagai jar majrur. Ya. Kenapa nggak pakai langsung inna anzalnahu itu seperti itu. Wallahu a'lam ya. Ya. Kok ketika ada yang nasab ya, yang mana yang nasab itu mengandung maknanya fi, maka itu disebut maf'ul fi, seperti itu. Ketika untuk menganalisis. Ketika pakai fi, ya berarti itu bukan maf'ul fi, tapi fi kedudukannya adalah jar wa majrur. Tapi mengandung makna dzaraf begitu ya, Ustaz? Ya. Kita clearkan dulu, dzaraf itu apa sih? Pengertian dzaraf, nah, seperti itu. Dzaraf adalah dzaraf zaman adalah yang apa? Isim yang dibaca Isim yang dibaca nasab. yang menerangkan tentang waktu dengan bacaan adanya fi. Dzaraf zaman. Isim Dzaraf zaman. zaman yang dinasabkan yang jatuh padanya pekerjaan serta mentakdirkan fi untuk dalam atau ada. Pengertiannya dzaraf zaman Ustaz. Isim yang menunjukkan waktu yang i'rabnya dinasabkan mempunyai makna Fi. Ya. Berarti maaf, saya keliru ya. Yaum lail ya, yang mu'rab itu adalah isim zaman dan isim makan. Ya. Kalau maf'ul fih, ya maf'ul fih itu nanti dibagi menjadi dua, dzaraf zaman sama dzaraf makan. Ketika jaa yaumul khamisi, ya berarti yaum itu adalah isim zaman, bukan dzaraf zaman. Itu ya. Saya ralat. Ustaz bisa dong? Oke. Pengertian dzaraf zaman ternyata ketika kita lihat ya, itu adalah maf'ul fi. Maf'ul fi dibagi menjadi dua, dzaraf zaman sama dzaraf makan. Ya. Kemudian ketika yang mu'rab tadi yang tidak mengandung maknanya fi itu adalah dinamakan isim zaman sama isim makan. Ketika jaa yaumul jum'ati, maka yaum di sini adalah isim zaman. Ya, bukan dzaraf zaman. Bukannya Saya ralat tadi. Bukannya fa'il tadi kan? Ya, fa'il, betul. Tapi isim tersebut menerangkan zaman. Ya kan? Menerangkan waktu. Ya. Tetap tarkibannya menjadi apa? Tarkibannya menjadi fa'il. Ya. Afwan Ustaz, berarti kedudukannya tetap fa'il tapi dia isim zaman gitu, bukan dzaraf zaman. Bukan. Kalau melihat dari pengertian tadi, ya, dzaraf zaman adalah isim zaman, apa tadi Pak maksud tadi? Yang dibaca nasab yang punya makna fi. Ya Isim kan? mansub mungkin Ustaz, bukan isim zaman. Oh, isim mansub. Isim mansub atau isim zaman? Iya, isim yang menunjukkan waktu. Maksudnya isim mansub yang mengandung makna fi yang menjelaskan waktu terjadinya perbuatan itu Ustaz. Oh iya. Ya.
makanya ya tetap tadi ya, kalau fa'il ya menjadi fa'il, bukan menjadi dzaraf atau bukan menjadi maf'ul fi. Mungkin Anda yang lain, silahkan. Nggak apa-apa, kita diskusi. Pak Imam, mana Pak Imam ini? Pak Imam Riswanto ini. Ya, Ustaz. Iya, gimana Pak Imam? Menurut Pak Imam gimana ini? Apa ya, Ustaz? Iya, dzaraf tadi, Pak. Dzaraf zaman dzaraf makan. Dzaraf zaman, dzaraf makan. Ada yang mubham, ada mukhtas, ada yang maklum, ada yang tidak maklum. Kalau yang dzaraf makan, mubham, mukhtas, kemudian ada isim makan yang dibentuk dari masdar fi'ilnya. Gitu, Ustaz. Oke, bisa menjelaskan enggak itu gimana? Kalau dzaraf makan atau dzaraf zaman yang waktu itu kan isim yang menunjukkan waktu tertentu atau juga tidak tertentu, yang mana itu ma'rifah atau juga nakirah atau juga dibentuk dari fi'il, dari wazan maf'ilun, maf'alun. Contohnya majlisa, hilalun, kemudian tuibalun, kemudian ba'da, qabla, wadan, lail, zuhur, masa, subah, sana, syahr, usbu', afna. Oke. Gitu. Kemudian ini ada mubham tadi maksudnya adalah contoh sebelumnya yang tadi disebutkan. Ada mukhtas, ini maksudnya menunjukkan waktu yang dibatasi. Di antara ada maklum yang mana berupa alam, contohnya sumtu Ramadan, atau berupa idhofah, contohnya i'takaftu yaumal jumu'ati, atau berupa alif lam, contohnya aqamtu al-'ama. Itu yang maklum. Kalau yang tidak maklum, contohnya sirtu yauman aw yaumaini, yang tidak maklum. Nah, sedangkan kalau dzaraf makan atau tempat, ini kan isim yang menunjukkan tempat tertentu atau juga tidak tertentu. Contohnya ada duna, khawla, nahu, kemudian tujah, tilqa, lada, inda, baina, tahta, qurb, fauq, wasat, dan lain sebagainya. Banyak sekali. Nah, ini yang disebut tadi contoh. Yang ada yang mukhtas juga yang menunjukkan waktu yang dibatasi. Contohnya sakantu dara atau sakantu ad-dara. Kemudian ada isim makan yang dibentuk dari masdar fi'ilnya. Contoh jalastu majlisa Zaidin. Oke. Itu saja. Oke, mungkin yang lain silahkan. Kalau ada kata-kata dakholat jaro itu berarti tidak menyimpan arti fi, Ustaz ya. Dakholat Dakholat daro. dakholat Dakhol tu daro. Ya, kenapa? Itu berarti tidak menyimpan fi, Ustaz ya. Ya. Tidak menyimpan arti fi berarti. Iya. Seperti yang dahulu. Maf'ul bih mungkin masuknya. Maksudnya maf'ul
maf'ul bih. Berarti dakhaltu, saya masuk rumah gitu. Nah, Dakhaltu al baita misal atau ad-dara, berarti saya masuk di dalam rumah. Oke. Saya mempunyai kitab ya yang menjelaskan tentang dhorof. Jadi ada beberapa dhorof yang hukumnya adalah mu'rab ya. Ya, dhorof yang hukumnya adalah mu'rab. Satu ya. Salah satunya itu adalah semua isim yang menunjukkan arti tempat itu juga bisa dibaca nasab menjadi maf'ul fih apabila fa'ilnya berupa dakhala, sakata atau nazala seperti itu. Ya, ini ya saya ya ada kitab ya dari guru saya dulu. Jadi semua isim yang menunjukkan arti tempat itu bisa dibaca nasab menjadi maf'ul fih apabila fi'ilnya berupa dakhala, sakata atau nazala. Jadi dakhaltu al-baita itu bisa, al-baita itu bisa maf'ul fih. Nah, bisa nazaltu ya. Al-madinata ya. Ini mempunyai makna apa? Mempunyai makna bertempat ya, menempati. Dakhaltu, saya masuk seperti itu. Gitu. Jadi itu sih ya. Berarti berarti al-baita jadi dzaraf ya, Ustaz? Bisa jadi maf'ul fih. Maf'ul fih kan sama dengan dzaraf, Ustaz. Iya, betul. Sinonim kan, Ustaz? Iya. Betul. Sama. Ya, tadi saya ralat ya. Yang dzaraf tadi, pengertian dzaraf yang awal tadi ya, saya ralat. Oke. Kalau al-baita kan bukan termasuk ini, Tad. Bukan termasuk dhorof itunya, Tad. Kalau yang dhorof makan kan Rumah. kayak amama, waro'a, khalfa. Apanya? Ya kan kalau yang mengandung makna dhorof makan kan ada awalannya gitu, Tad. Seperti amama gitu. Waro'a, khalfa, yamina, yasaro. Ini mungkin yang seperti yang Anda maksud tadi, Ustaz, yang mukhtas, yang maklum ya, Ustaz, ya Ramadan, sumtu Ramadan mungkin. Iya, sumtu Ramadan. Jadi saya runtut dulu ya, ini ya, biar nggak bingung ya. Nah, Ustaz. akhir sangat bingung. Ya, oke. Iya. Saya runtut dulu. Ini menurut kitab yang diberikan, kitab yang saya baca ya. Jadi pertama ya adalah dzaraf makan itu tidak boleh dibaca nasab. Pertama ya, dzaraf makan tidak boleh dibaca nasab menjadi maf'ul fih kecuali dua macam berikut ini. Ya, paham ya dari sini ya. Yang pertama, dzaraf makan mubham yang menyimpan huruf. Yang menyimpan huruf. Contoh, baiti waro'a baitika, rumahku di belakang rumahmu. Ya. Apabila ya, tidak menyimpan artinya huruf jarbi,
maka dibaca sesuai dengan amil yang masuk seperti tadi. Ya, ini dzaraf makan yang mubham. Ya, kemarin sudah dijelaskan ya, ada dzaraf makan yang mubham. Nah, kemudian yang kedua, dzaraf makan mahdud, yang mana dzaraf tersebut itu terbentuk dari fi'ilnya. Contoh, jalastu majlisal ulama'i. Majlisa ini adalah terbentuk dari dzaraf yang terbentuk dari fi'ilnya. Ya kan? Nah, apabila dzaraf tersebut itu tidak terbentuk dari fi'ilnya, maka harus dibaca jar dengan huruf jar. Contoh, jalastu fi maqamika. Saya duduk di depan, berdiri di tempat berdirimu. Nah, yang ketiga, semua isim yang menunjukkan arti tempat ya, juga bisa dibaca nasab menjadi maf'ul fi apabila fi'ilnya berupa tiga ini: dakhala, sakata, sakana, maksudnya afwan, sakana atau nazala. Paham enggak ini teman-teman? Oke. Saya ini lagi. Mungkin mulai dari awal ya. Tadi dzaraf mubham itu seperti apa ya? Nah, Ustaz. Ya. Oke. Dzaraf ada dua macam. Sepakat ya? Dzaraf zaman sama dzaraf makan. Oke, zaman berarti menunjukkan arti waktu. Kalau makan menunjukkan arti Tempat. Nah, kemudian dzaraf zaman dan dzaraf makan itu masing-masing ya, itu terbagi menjadi berapa tadi? Dua enggak, itu nanti itu Pak. Ini yang awal lagi. Dzaraf zaman dan dzaraf makan itu masing-masing itu terbagi menjadi dua macam dzaraf. Jadi dzaraf zaman ada dua macam, dzaraf makan ada dua macam. Ya. Lah, apa saja dzaraf zaman dulu? Ada dzaraf zaman mubham. Dzaraf zaman mubham ini adalah dzaraf yang menunjukkan arti waktu, yang mana waktu tersebut itu tidak terbatas. Abadan. Jadi tidak ada Ujungnya. Tidak ada batas, iya. Mubham. Kemudian ada dzaraf zaman yang mahdud. Dzaraf yang menunjukkan arti mahdud berarti ada batasan. Contoh apa? Sa'atun, 1 jam. Yaumun, 1 hari. Lailatun, 1 malam. Ya kan, apalagi? Syahrun, 1 bulan. Wes, itu ya. Kalau yang ada batas berarti dzaraf zaman mahdud. Ini dzaraf zaman. Oke, dari sini paham ya? Paham, Oke. Kemudian di dzaraf makan juga sama ya. Ada dzaraf makan mubham, ada juga dzaraf makan yang mahdud.
Dzaraf makan mubham ini apa? Dzaraf yang menunjukkan arti tempat yang tidak tertentu atau tidak terbatas. Atau apa? Dzaraf yang tidak mempunyai bentuk. Seperti apa? Arah, tahta. fauqa, tahta, yamin, ya, waro'a. Nah, ini adalah merupakan dzaraf makan, tapi dzaraf makan mubham. Oke, paham ya? Nah, dzaraf makan yang kedua adalah dzaraf makan yang mahdud. Ya, dzaraf makan mahdud. Dzaraf yang menunjukkan arti tempat yang mana mempunyai bentuk dan terbatas. Contoh apa? Baitun, rumah. Baitun, rumah. Rumah ya sudah mahdud ya, bukan mubham. Ya, sudah terbatasi. Rumah, oh rumah. Oke. Masjidun, oh masjid, ya kan? Madrasatun lah. Ini adalah nama-nama tempat. Ini namanya dzaraf makan mahdud. Oke? Nah, itu pembagian dari dzaraf zaman dan dzaraf makan. Nah, kemudian bagaimana hukum dari dzaraf tersebut? Nah, ini hukumnya sekarang. Hukumnya ada dua. Ada yang mabni, ada yang apa? Ada yang mabni, ada yang mu'rab. Ya. Dzaraf makan yang mabni, contohnya apa? Huna. Iya kan? Apalagi hunaka, di sana, ya kan? Nah, ini adalah dzaraf makan yang mabni. Nah, bagaimana dzaraf zaman? Nah, sekarang dzaraf zaman yang mabni, contohnya apa kira-kira kemarin? Al-an, sekarang. Mabni, tidak bisa. Al-anu, tidak bisa. Al-ani, tidak bisa. Ya. Seperti itu ya. Kemudian itu dari hukum dzaraf zaman dan dzaraf makan yang mabni. Nah, kemudian ada dzaraf zaman yang mu'rab. Ya. Ada dzaraf yang mu'rab. Pertama, dzaraf zaman baik mubham ataupun mahdud. Ya, tadi sudah paham ya antara mubham dengan mahdud ya. Nah, Ustaz. Ya, dzaraf zaman baik mubham ataupun mahdud harus dibaca nasab menjadi maf'ul fi selagi mempunyai maknanya fi. Oke, yang mubham tadi ya, yang mahdud tadi, contoh abadan tadi ya kan. Kemudian yang mahdud yauman ya, lailan, ini harus ya dibaca nasab menjadi maf'ul fi selagi menyimpan maknanya fi. Bagaimana kalau tidak menyimpan maknanya fi? Maka dzaraf tersebut itu dibaca sesuai dengan amil yang masuk. Contoh tadi apa? Ja'a yaumul khamisi, ya kan? Ya, ja'a yaumul
komisi. Yaumu ya, dibaca rofa. Karena apa? Karena tidak mengandung maknanya fi. Oke, ini pertama yang mu'rob. Kemudian yang kedua, dzaraf makan tidak boleh dibaca nasab. Ya. Dzaraf makan, ya, lihat. Dzaraf makan tidak boleh dibaca nasab menjadi maf'ul fi. Ya. Kecuali dua macam berikut ini. Dzaraf makan tidak boleh dibaca nasab menjadi maf'ul fi kecuali dua macam ini. Yang pertama, dzaraf makan mubham yang menyimpan huruf. Maksudnya menyimpan harfu fi artinya. Ya, waro'a tadi, ama, ya kan? Ini dzaraf ini ya pasti menyimpan maknanya fi, seperti itu maksudnya. Baiti waro'a baitika tadi, rumahku di belakang rumahmu. Nah, ini penjelasan tentang dzaraf makan. Oke, ya, dzaraf makan mubham ya, ini ya. Dzaraf makan mubham, waro'a, tahta, ala, ya, fauqa, ya. Ini adalah dzaraf makan mubham. Nah, ini ya berarti menjadi apa? Maf'ul fi, ya. Kemudian jika ya mubham tadi, dzaraf makan yang mubham tadi ini tidak menyimpan artinya huruf jarbi, maka sama dibaca sesuai dengan amilnya, seperti itu. Contohnya apa? Apa? Al-milu sulutul farsakhi, ya, 1 mil ya itu sepertiga farsakh, ya. Al-milu sulusul farsakhi, ya. 1 mil ini sepertiga farsakh. Al-milu di sini itu adalah merupakan dzaraf makan. Ya, merupakan dzaraf makan. Oke. Kemudian yang kedua, ya, tetap ya. Ini dzaraf makan tidak boleh dibaca nasab menjadi maf'ul bih kecuali berikut ini ya. Yang kedua, ini berarti boleh ya, yang saya sebutkan ini boleh dibaca maf'ul bih. Dzaraf makan mahdud yang terbentuk dari fi'ilnya. Dzaraf makan mahdud tadi apa? Baitun, ya kan? Masjidun. Nah, ini boleh, ini bisa ya dibaca nasab menjadi maf'ul bih. Nah, contohnya apa? Dzaraf makan ya yang terbentuk dari fi'ilnya tadi, jalastu. Fi'ilnya adalah jalasa. Jalastu, saya duduk majlisal ulama'i, di majelisnya atau tempat duduknya ulama, seperti itu. Boleh ya, boleh. Ya, boleh dibaca atau boleh diirobi sebagai maf'ul bih.
Kemudian apabila dzaraf makannya itu tidak terbentuk dari fi'ilnya, maka harus dibaca jar dengan huruf jar, ya, fi. Contoh apa? Kumtu fi majlisihi. Nggak boleh kumtu majlisahu. Harus ada harful jar bi. Kenapa? Karena maf'ulnya, ya, dzarafnya ini tidak terbentuk dari fiilnya. Oke. Yang terakhir, ya, ini semua isim yang menunjukkan arti tempat, ya, semua isim yang menunjukkan arti tempat juga itu bisa dibaca nasab menjadi maf'ul fi. Semua isim ini yang menunjukkan arti tempat itu bisa dibaca nasab, bisa dibaca nasab menjadi maf'ul fi apabila fiilnya berupa dakhala, sakana, atau nazala. Makna bisa di sini berarti boleh, ya, juz, ya. Tidak ada keharusan. Contoh, sakantu ad-dara. Saya apa? Menempati Rumah. ad-dara. Rumah. Di rumah. Saya bertempat di rumah. Mempunyai makna fi seperti itu. Oke. Seperti itu, teman-teman. Ya, nanti kalau masih kurang jelas kita bahas lagi minggu depan, ya. Oke. Dan dipersiapkan, ya. Siapa tadi? Mas Imam Abdurrauf sama Bu Yuni, ya. Sama kalau ada waktu nanti. Siapa? Latifatul Qalbi, ya. Sama siapa? Latifatul Qalbi. Lutfia Al-Azriani. Ya, oke. Terima kasih, teman-teman. Hayyanah tatim di qiraati kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.